Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, coba semuanya periksa kelengkapannya. Sudah lengkap semuanya? Dasinya, bajunya, sapunya, sudah? Nah, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu. Galang Radi Winarko, Nabil. Kita mulai semuanya, mari sama-sama kita berdiri, kita melakukan PPK. Hari ini siapa yang memimpin? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik, terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Nah, baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, minggu lalu kita sudah melakukan satu apa? Uji golongan darah. Nah, di sini ada apa? Kertas golongan darah. Nah, sampai tahu yang di atas ini darah apa ini? A, berarti di bawah. Ini menggumpal. Darah O. Ini O. O+. Nah, sama-sama warnanya merah, tapi golongan darahnya berbeda. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan antara kedua golongan darah ini? Ada Ada ini dan aglutinogen Ini dan dan aglutinogen. Nah, apa itu aglutinogen? Antigen. Antigen yang terdapat pada Saudara. sel darah merah. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini kira-kira gambar apa? Bayi lahir dalam keadaan kuning. Nah, apa yang menyebabkan bayi ini bisa berwarna kuning? Misalnya nih, ibu yang bergolongan darah lain mengandung bayi yang bergolongan darah lain, itu berpengaruh atau tidak? Bagaimana pengaruhnya kira-kira? Nah, itulah yang akan kita cari pada pertemuan hari ini. Adakah hubungan antara perbedaan golongan darah antara ibu yang mengandung anak yang memiliki golongan darah yang berbeda? Nah, pada pertemuan hari ini, tujuan pembelajaran yang kita laksanakan yaitu siswa mampu menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan inkompatibilitas golongan darah ABO secara kelompok dengan benar. Nah, inkompatibilitas, ada yang tahu apa itu inkompatibilitas? Ya, apa namanya? Tidak cocokkan golongan darah. Nah, baik, untuk kegiatan yang pertama, coba sama-sama kita perhatikan video berikut. ABO inkompatibilitas pada janin adalah kondisi di mana adanya perbedaan golongan darah antara ibu dan janin. Umumnya terjadi pada ibu-ibu dengan golongan darah O, resus positif, dan janin yang lahir bisa bergolongan darah A, resus positif, atau B, resus positif. Umumnya terjadi lebih meningkat resikonya pada kehamilan anak pertama, dan untuk kehamilan seterusnya sebenarnya tidak terlalu beresiko, tetapi pada ibu yang bergolongan darah O tetap harus mewaspadainya. Dari video ini, kira-kira masalahnya apa? Sehingga bayinya lahir dalam keadaan ini. Nah, ada yang bertanya? Kenapa bayi kuning? Ya, kenapa bayinya bisa lahir dalam keadaan kuning? Nah, mungkin nanti itu yang akan kita cari tahu kenapa perbedaan golongan darah antara ibu dan anak itu bisa menyebabkan anak bayi lahir dalam keadaan kuning. Nah, baik, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Kalian sudah berkelompok? Kelompok 1, dipanggil namanya?
KPD-nya. Silakan dilihat. Nah, baik. Untuk yang KPD-nya, di sini coba lihat ada wacana. Nah, coba satu orang bacakan wacananya. Apa yang menyebabkan kondisi bayi seperti itu? Adakah hubungan dengan perbedaan golongan darah ibu dan bayi? Pertanyaan ini nanti akan kalian cari apa jawabannya, apa solusinya itu secara berkelompok. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita akan melakukan quiz test. Silakan buka akun quiznya masing-masing ya. Kita mulai ya. Waktu mengerjakannya 5 menit. Sudah mulai? Oke. Materi yang akan kita pelajari mengenai gangguan pada golongan darah. Nah, salah satunya yaitu inkompatibilitas A, B, O. Nah, untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian itu kan sekarang duduknya sudah berkelompok. Nah, semuanya sudah mempunyai KPD? Sudah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Nah, jadi nanti untuk jawaban-jawabannya bisa kalian catat di KPD-nya, kemudian kalian tulis kesimpulannya. Nah, untuk referensinya di sini ada beberapa QR code. Nah, jadi di sini bisa kalian scan. Ini untuk video pembelajaran yang kita lihat di awal. Kalau kalian ingin melihat kembali, kemudian ada jurnal referensi yang bisa kalian baca. Kemudian di sini juga ada materi tambahan berupa video. Dan ini ada jurnal. Di sini ada bahan ajar yang sudah disusun. Waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi. Jadi kalian nanti kalau ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan. Oke? Kita lanjutkan dengan pemaparan dari masing-masing kelompok. Bu minta untuk kelompok yang akan memaparkan pertanyaan nomor 1 siapa? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Nomor 1 ya. Ini ditanya mengapa ibu bergolongan darah O beresiko jika mengandung anak bergolongan darah A atau B. Karena takut kemungkinan akan terjadinya ABO incompatibility pada anak. Karena hal ini dapat terjadi, antigen darah O menyerang sel darah bayi berbeda dari golongan darah ibu dan menyebabkan sel darah pecah dan meningkatkan bilirubin dalam darah bayi sehingga bayi tampak lemah. Oke, kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Kan tadi itu yang resikonya terhadap bayi janin kan. Bagaimana resiko terhadap ibunya gitu? Apa yang harus dilakukan? Nah, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Pertanyaan yang kedua, apa yang dapat terjadi pada bayi yang bergolongan darah AB dikandung oleh ibu
dan antibodi B yang untuk memasuki sirkulasi tubuh bayi. Ini akan menghancurkan eritrosit pada janin yang dapat menyebabkan penumpang darah. Menghancurkan eritrosit menyebabkan peningkatan produksi bilirubin. Apabila terlalu banyak bilirubin yang dihasilkan, akan menyebabkan ikterus pada bayi. Bayi dengan ikterus akan memerlukan fototerapi atau transfusi ganti untuk kasus berat. Apabila tidak ditangani, bayi akan menderita cerebral palsy. Siapa yang bisa mengusulkan 1 jam namanya. Jadi dapat disebutkan apabila jadi berbeda darah yang sayang, darah ibu ini, ini angkat anak yang dilahirkan itu darah A, maka akan terjadi sudah akan terjadi hemodialisis, lalu dari penyakit ADN. Berarti dari pembelajaran kita hari ini itu pentingnya kita mengetahui golongan darah. Nah, ketika mengetahui golongan darah, berarti itu untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Karena jika apabila terjadi pertemuan antara darah yang bisa menyebabkan penggumpalan, itu bisa terjadi penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan yang berhubungan dengan penggolongan darah. Tadi kita bahas penyakitnya yang pertama adalah hemolitik Disease of newborn. Nanti silakan dikumpulkan untuk KPD-nya. Sekarang kita akan melakukan uji pemahaman melalui potret kembali. Nah, silakan keluarkan HP-nya, buka aplikasi Quizizz. Kita mulai lagi. Sekarang, Kak Ibu minta kalian untuk membuat refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi masing-masing akan dibagikan refleksi untuk siswa, dan di sini juga ada kuesioner pembelajaran. Jadi silakan diisi, Ibu kasih waktu 3 menit. Oke? Apa yang sudah kamu pahami tentang materi ini? Siapa yang mau menjawab? Apa yang sudah kamu pahami tentang materi hari ini? Tentang kelainan darah. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai alat-alat peredaran darah. Nah, untuk sekarang sebelum pembelajarannya ditutup, kita berdoa dulu. Bersiap. Sebelum pembelajaran ditutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.